Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, para follower setia dari Instagram @abalov_ktc_jgc. Luar biasa, Tuhan mempertemukan kami, kita kembali pada hari ini Sabtu 19 Juni 2021. Luar biasa, kita akan terus membahas berbagai topik yang sangat luar biasa yang tentunya merupakan kebutuhan kita, gereja lokal, bahkan tubuh Kristus. Masih bersama dengan saya, Budiarto, tuan rumah Abba Talks. Bapak Ibu Saudara sekalian, Abba Talks adalah sebuah wadah melalui platform Instagram Live, di mana kita akan membahas, kita akan diskusi, kita akan sharing, bahkan tanya jawab, berbagai topik seputar kegerakan dan juga fokus yang ada di dalam gereja lokal. Khususnya dalam pelayanan 5 jawatan dan kegerakan-kegerakan lainnya, termasuk juga fokus dan visi misi Abalov. Kemudian ada isu-isu hangat yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda, kita juga akan angkat. Kami live setiap hari Sabtu sore pukul 17.00 sampai 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 5 sampai 6 sore WIB. Bapak Ibu dapat juga melihat rekamannya di Instagram live kami, di Instagram kami, yaitu di IGTV kami, di @abalov_ktc_jgc. Untuk berkomunikasi, Bapak Ibu semua bisa berkomunikasi melalui DM di Instagram ini. Baik, saya merindukan keaktifan kita semua sepanjang kita mendengarkan topik ini. Ya, Bapak Ibu bisa aktif dengan memberikan tanggapan atau bertanya, bahkan mau berdiskusi juga bisa. Ya. Nah, hari ini kita masih dalam rangkaian Calling Driven Life. Ya, sebuah kegerakan. Jadi kegerakan Calling Driven Life adalah kegerakan yang menolong orang-orang percaya untuk mengenali panggilannya, kemudian menghidupi panggilannya, bahkan sampai menggenapi atau berbuah di dalam panggilannya. Kalau beberapa Sabtu yang lalu kita ada di dalam seri yaitu Calling Driven Life Series. Tetapi spesial hari ini kita masuk di dalam Calling Driven Life Movement. Artinya yang akan tampil di dalam Calling Driven Life Movement adalah mereka-mereka yang bukan saja sudah menemukan panggilan, menghidupi, bahkan sudah berbuah. Nah, tema kita hari ini adalah Your Design, Your Destiny, yaitu 6 kunci menemukan tujuan hidup. Bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini, sore ini adalah Bapak Bram Soeindun. Beliau adalah founder chairman dari ACTS atau X University International Ministry. Siapakah dia? Mari kita undang Bapak Bram Soeindun. Saya akan invite Kak Bram ataupun Pak Bram. Iya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk bisa terus berinteraksi ya, aktif. Wah, shalom. Pak Bram yang sangat luar biasa, yang saya sering nonton videonya, hari ini saya live bersama dengan beliau. Apa kabar Pak Bram? Sangat sehat, sangat fresh. Sangat sehat, sangat fresh. Saya tahu Pak Bram ini sangat sibuk sekali. Sekarang sedang ada di mana Pak Bram? Sedang ada di tanah airku di Kota Kupang. Wow, di tanah airnya di Kota Kupang ya. Ada kegiatan apakah di sana, Kak Bram? Ada rangkaian KKR untuk anak-anak muda di 3 kota. Wow, sebentar luar KKR biasa. mahasiswa ya. Jadi menjangkau juga sampai ke ranah mahasiswa ya, anak-anak muda, luar biasa, puji Tuhan. Ini menarik, seorang yang sangat profesional masih memikirkan juga generasi muda. Pak Bram, kita akan ngobrol-ngobrol tentang tema yaitu Your Design, Your Destiny. Yang menarik adalah desainnya ini kok sepertinya ada DESIGN. Nah, sebelum kita mulai mungkin Pak Bram bisa bercerita dulu. Sebenarnya Pak Bram ini sekarang sedang pelayanan apa, ada membangun apa, atau ada kegerakan apa. Silakan Pak Bram biar semua pendengar bisa kenal lebih jauh lagi. Iya, terima kasih Pak Budi. Saya mengembalakan jemaat ya, mengembalakan jemaat, tapi juga
saya punya panggilan yang spesifik ya, yang khusus untuk melatih dan melengkapi Choose Leader dan Marketplace Leaders melalui X University sejak tahun 2003 sampai hari ini. Seperti itu, jadi itu sebetulnya dua main activity saya, ya, selain ada Yes. beberapa aktivitas yang lain. Sangat menarik sekali, sangat powerful sekali. Sejak tahun 2003 terpanggil untuk melatih dan melengkapi leader. Wow, Yeah. bukan kebetulan hari ini Pak Bram mengisi Calling Driven Life Movement, karena di sini berisi orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang memang sudah menggeluti panggilannya, bahkan sudah berbuah. Kembali ke topik dan ke tema kita, Pak Bram, tentang Your Design, Your Destiny. Apa sih yang ingin Pak Bram sampaikan kepada kita semua? Oke, yang saya mau sampaikan begini, bahwa kejadian kita di bumi ini bukan kebetulan ya. Oh, We created by design. Kita sendiri adalah sebuah desain ya. Tapi kita didesain untuk sebuah desain. Kata desain itu dalam bahasa Indonesianya artinya bentuk, pola, model, atau maksud. Oke? Jadi setiap kita ini adalah desain ilahi yang didesain untuk sebuah desain. wow. Lalu? Oke, nah itu berarti bahwa kehadiran kita di dunia ini is not by accident. Bukan sebuah kejadian yang tanpa sebuah tujuan yang spesifik. Jadi Tuhan itu mendesain kita untuk sebuah maksud yang khusus, yang khas. Nah, untuk itu kita ada di sini. Why I'm here on the earth adalah untuk fulfilling His destiny. Tujuannya yang spesifik atas setiap hidup kita. Itulah sebabnya penting buat setiap kita untuk menemukan apa desain Tuhan atas hidupku. Saya adalah sebuah desain ilahi, tapi apa sebetulnya maksud dan tujuan spesifik Tuhan atas hidupku? So we have to find out. Kita harus temukan itu. Ya, nah untuk menemukan itu tentu ada petunjuk-petunjuknya ya kan. Dan itu bukan hal yang misterius, ya. Hal yang mudah sekali sebetulnya karena Tuhan memang punya kepentingan untuk kita tahu persis apa maksud Tuhan mendesain kita. Why? Karena ketika seseorang menciptakan sesuatu, dia menciptakan sebuah produk, maka produk itu diciptakan untuk memenuhi maksud daripada Sang Pencipta. Betul ya? Nah, bahwa ketika produk yang dijadikan itu tidak berfungsi dan memenuhi maksud seperti yang dijadikan oleh penciptanya, maka sebetulnya yang merasa gagal bukan produknya. Yang merasa gagal itu Sang Penciptanya. Jadi Tuhan ini punya kepentingan besar untuk kita fulfilling His purpose to our life and through our life, ya kan? Itulah sebabnya untuk menemukan apa yang menjadi rancangan spesifik Tuhan, panggilan Tuhan yang spesifik atas hidup kita atau desain spesifik atas hidup kita, sebetulnya mudah sekali, ya. Dan saya menemukan ada 6 petunjuk, ya. 6 petunjuk kita bisa tahu apa desain Tuhan hidup kita. Gimana? Mau langsung saya share atau gimana nih? Sudah tidak sabar, kita ingin tahu karena waktu kita sangat berharga bersama dengan Pak Bram. Baik. Silakan. Oke, desain ini adalah sebuah akronim ya. Jadi D-nya adalah yang pertama nih, ada dua dari D ini ada dua kata, yaitu yang pertama adalah dream. Apa sih yang menjadi impian yang kuat di dalam dirimu? Ini bisa menjadi petunjuk loh. Petunjuk bahwa, hey, Tuhan lagi siapkan kamu sesuatu. Itu yang Tuhan mau lakukan. Contohnya apa? Yusuf dapat tahu panggilan Tuhan dari mana? Dia dapat dream. Impian, betul nggak? Mimpi, ya kan? Nah, kemudian di yang berikutnya ada di delight. Ya, delight. Sorry ya, Inggrisan ya, delight. Nah, delight itu apa sih? Hal yang paling memuaskan. Nah, ini ada hubungannya dengan passion. Jadi apa yang kita kalau lakukan itu sesuatu yang menggairahkan kita, menyemangati kita, memberikan tenaga, memberi kekuatan. Even kita itu nggak dibayar pun kita lakukan dengan sukacita, dengan sukarela. We'll love to do it. Because itu sesuatu yang memuaskan kita. Itu sesuatu yang menggairahkan kita. Itu sesuatu yang menghidupkan kita. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa sih yang kalau saya lakukan begitu memuaskan aku, begitu menggairahkan aku, menyemangati aku, oke? Itu delight. Nah, yang kedua adalah I ya, oke? I-nya adalah experience. Nah, petunjuknya adalah
apa pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman paling paling menyakitkan ya, atau paling buruk yang Anda pernah alami. Nah, seringkali itu menjadi sesuatu yang kelihatannya kebetulan, tapi sebetulnya nih ya, ada maksud Tuhan di balik pengalaman-pengalaman itu, di mana bisa saja Tuhan mendesain Anda ya, atau Tuhan mendesain saya untuk melakukan sebuah tugas khusus yang ada korelasinya dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Misalnya nih, seseorang yang pernah punya pengalaman kemiskinan yang begitu menyakitkan, bisa saja terjadi satu hari ternyata Tuhan itu membawa dia kepada panggilan kemanusiaan, di mana dia mau membawa kasih Kristus ya, dalam perbuatan yang nyata kepada orang-orang termiskin, untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan mereka secara ekonomi. Bisa jadi seperti itu ya kan? Nah, oke, karena waktu terbatas saya nggak bisa berikan banyak contoh ya. Misalnya Martin Luther King Jr. ya, dia itu seorang pendeta, tapi pendeta itu merupakan peran sebetulnya, profesi dia. Tetapi calling dia sebetulnya adalah apa? Sebagai pembebas diskriminasi rasial bagi keturunan kulit hitam Amerika di Amerika. Kenapa dia bisa tahu callingnya dia? Karena dia punya experience, dia punya pengalaman buruk, gimana dia diperlakukan tidak adil dan menyakitkan. Seperti itu ya kan? Nah, oke, saya cepat aja nih. Kemudian yang ketiga adalah S-nya ya. DES. Nah, S itu solution. Solusi. Jadi apa yang ini petunjuknya? Apa yang kalau Anda lihat persoalan, masalah, kayaknya Anda punya jawaban. Aku tahu tuh jalan keluarnya kayak begini nih. Rasanya tuh Anda punya jawaban untuk persoalan atau masalah itu. Nah, bisa jadi itu petunjuk bahwa itu panggilan Tuhan atas hidup Anda. It's your design. Ya kan? Oke? Sebab sederhananya begini. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu ada Dream Church di Amerika. Pendirinya adalah senior pastornya adalah Tommy Bernard. Dia punya 250 pelayanan di gereja dia. Ya, sederhana sekali. Dia latih jemaatnya begini. Temukan masalah dan berikan jawaban. Temukan orang terluka dan sembuhkan. Ini sebetulnya secara sederhana kita menemukan calling kita. Oke? Apa yang membuat Anda tuh bisa nangis, terbebani, dan Anda tahu, ada jalan keluar untuk itu loh. Dan Anda mau memberikan jalan keluar untuk itu. Oke? Solution ya. Oke, sekarang yang ketiganya adalah I ya. Inspiration. Yang keempat ya. Yang keempat, inspiration. Anda selalu terilhami dengan apa? Ada ilham apa yang sering Anda dapatkan, ya kan? Karena seringkali juga kita nggak dapat panggilan yang terlalu natural. Menurut saya kebanyakan kita dapat panggilan itu natural, tapi ada panggilan yang sifatnya lebih supernatural ya, yang inspired by God, ilham ilahi ya, atau bisa disebut impose, dalam bahasa Inggris juga bisa disebut impose. Artinya sesuatu yang ditaruh Tuhan, dibebani Tuhan di situ, seperti Yunus misalnya, itu impose, ditaruh Tuhan di situ. Ya, dia nggak ada ide itu, tapi di-inspire, ilham Allah, oke? Atau kita bisa sebut pewahyuan, revelation di situ, oke? Nah, apa yang saudara dapat inspirasi, diilhamkan Tuhan tuh hal-hal apa? Tentang isu-isu apa? Yang kuat, yang sering. Nah, itu bisa jadi petunjuk. Your design. Oke, yang kelima adalah G ya. G adalah growth. Apa yang kalau Anda lakukan itu, Anda tuh kok merasa bertumbuh. Secara intelektual, kognitif, secara skill, secara spiritual, secara emosional, secara attitude, you're growing. Nah, Anda berarti sedang sebetulnya ada di tempat yang tepat, atau Anda sedang melakukan sesuatu yang selaras dengan desain Tuhan atas hidup. Itu petunjuknya. Tapi kalau Anda lakukan kayaknya tambah lemas, tambah loyo, tambah letih, tambah anjlok imannya, tambah nggak bertumbuh, perlu ada yang dikoreksi. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir NBA. Natural born aptitude. Ini juga kepanjangan born aptitude. Kepanjangannya adalah kecerdasan alami atau bakat-bakat alami atau potensi yang sudah Tuhan taruh sejak dalam kandungan ibu kita.
Ya, natural born aptitude. Jadi secara natural, setiap kita ini memang sudah ditaruh Tuhan kecerdasan. Jadi nggak ada orang bodoh. Semua orang ada kecerdasannya, ya kan? Minimal satu kecerdasan, ya. Nah, intelijensia yang Tuhan berikan atau potensi itu bisa berupa apa? Kecerdasan natural kita, gift, karunia-karunia, bakat-bakat, talent kita, skill-skill kita, itu semua bisa menjadi sebuah NBA buat kita. Nah, NBA ini menjadi satu petunjuk karena NBA ini melengkapi kita untuk memenuhi supaya kita dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita dengan maksimal. Maka kita perlu dilengkapi dengan talent-talentnya. Seperti itu. Nah, ini bisa jadi petunjuk buat kita menemukan our design, or God's calling for us. Thank you. Wah, luar biasa sekali, Pak Bram. Ini kalau diurai satu persatu secara mendalam, saya yakin butuh 6 kali pertemuan. Saya udah bikin bukunya, brother. Jadi udah 90% mau rampung nih bukunya. Oh iya, luar biasa ya. Pak Bram, saya ada timbul pertanyaan tadi tentang pengalaman buruk. Di mana tadi ya waktu experience itu dikatakan bahwa kita akan bisa mendeteksi, akan mendapatkan petunjuk salah satunya melalui pengalaman buruk kita yang tadi diambil contoh miskin ya. Nah, pertanyaan saya, apakah hanya pengalaman buruk saja atau pengalaman yang indah, yang bagus juga bisa diperhitungkan sebagai petunjuk, Pak Bram? Bisa juga. Semua pengalaman yang the most experience ya, the most, yang paling berkesan, yang paling kuat, ya kan, bisa. Tetapi umumnya background dari pengalaman paling pahit, paling menyakitkan itu yang paling memotivasi orang. Betul. Yang paling memotivasi orang. Iya. Ya, kita juga sering melihat adanya orang-orang yang akhirnya ahli di bidangnya itu karena kegagalan-kegagalan, bahkan kepahitan-kepahitan nih Pak Bram ya yang dia alami ya. Ternyata itu tidak membuat dia terpuruk, malah itu menantang dia untuk menjadi orang yang ahli dan kompeten di bidang itu. Luar biasa. Pak Bram, menarik sekali dengan NBA tadi ya. Pertanyaannya ya dengan NBA tadi, Natural Born Attitude, apakah ada alat-alat khusus ataupun ada sebuah tools ya yang bisa dipakai untuk mendeteksi kecerdasan, potensi diri seperti itu ya, potensi alamiah diri ini, apakah ada alatnya untuk mengetahui tersebut? Assessmentnya banyak Pak, assessment karunia ya kan, assessment karunia dasar, karunia motivasi, karunia manifestasi Roh Kudus, karunia melawat jawatan. Itu semua sebetulnya juga bukan natural, itu supranatural. Tetapi saya anggap itu satu kelompok, sebetulnya semuanya bicara potensi yang Tuhan sudah taruh di dalam diri setiap kita gitu kan. Bagi kita itu sesuatu yang supranatural, tapi bagi Tuhan itu something yang natural saja sebetulnya kan. Nah, karena semua gift yang ada dalam diri kita kan dari Tuhan juga, jadi sebetulnya semua supranatural. Betul ya. Namun yang disebut natural adalah sesuatu yang tidak kita usahakan, tetapi yang sudah ada di dalam diri kita gitu ya, sudah ada di dalam diri kita. Nah, soal kecerdasan kita di bidang apa? Kinestetik, bahasa, interpersonal skill, people skill dan lain sebagainya, sebetulnya mudah sekali untuk kita tahu hal itu, bukan? Karena itu adalah perilaku yang berulang-ulang yang ada pada diri kita dan mudah sekali untuk kita mengenalinya. Demikian. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita telah melihat secara singkat, diberikan petunjuk oleh Pak Bram bahwa untuk kita bisa menemukan panggilan tujuan hidup kita sesuai sebagai makhluk yang didesain dengan sebuah desain tertentu, kita akan bisa menemukan itu melalui 6 langkah yang ada di dalam akronim desain ya. Yang pertama itu adalah dream, lalu D-nya itu bukan cuma dream tapi juga delight ya, kemudian ada experience, kemudian S-nya adalah solution, di mana kita tertantang, terchallenge untuk menyelesaikan atau menjawab sebuah kebutuhan yang Tuhan taruh. Kemudian ada juga inspiration di huruf I-nya, di mana ada ilham-ilham ilahi yang Tuhan berikan. Dan kemudian huruf G-nya adalah grow, artinya ketika kita mau melihat konfirmasinya ada pertumbuhan yang jelas.
yang bisa Yeah, yeah. dideteksi sebagai konfirmasi, begitu Pak Bram ya. Yes, yes. Dan yang terakhir adalah apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan install ke dalam diri kita, bukan cuma Yeah, desain, tapi sekaligus dengan fitur-fiturnya Tuhan kasih dalam diri kita, yeah. yaitu NBA tadi. Luar biasa sekali Pak Bram. Yang menarik hari ini adalah sebagai tokoh ataupun bagi saya seorang pribadi ya, beberapa orang juga cerita kepada saya, Pak Bram itu luar biasa. Kami ingin tahu betul apakah dreamnya dari awal Pak Bram pernah bermimpi kah, atau delightnya apa, kemudian punya experience apa yang mungkin buruk ataupun holy discontent di dalam hati, sampai akhirnya Pak Bram hari ini bisa menjadi berkat, bisa terpanggil melatih, memperlengkapi para leaders. Kita pengen dengar kesaksiannya Pak Bram nih, prosesnya seperti apa. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, sedikit saya jelaskan dulu bahwa kita bisa temukan apa calling kita atau spesifik calling kita atau desain kita, the uniqueness of daripada panggilan Tuhan dalam diri kita. Dari 6 petunjuk tadi ya, DESIGN. Ketika kita menjawab pertanyaan-pertanyaan, jadi kita mesti bikin pertanyaan, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya. Dan itu bisa seperti puzzle-puzzle terpisah satu dengan yang lain, gitu ya. Puzzle-puzzle, kepingan puzzle. Tapi nanti bagaimana kita menemukannya, yaitu kita coba untuk mencocokkan, menggabungkan kepingan puzzle tadi. Supaya kita ketemu, oh ini sebetulnya jalurnya di mana nih, yang pas, gitu loh. Ya kan? Atau sambungannya yang mana nih, benang merahnya yang mana, seperti itu ya. Bisa saja dari satu D saja mungkin kita udah jelas, oh ini panggilanku ini. Atau dari I saja sudah jelas, ya seperti itu. Oke, itu sedikit tambahan. Nah, ya, ya saya lahir baru dari usia 13 tahun ya. Lahir baru usia 13 tahun. Nah, saya ingat saya waktu usia 6 tahun. Saya itu bilang pada pendeta saya bahwa besar nanti saya akan jadi pendeta. Karena pendeta itu banyak uang. Saya ingat betul, saya nggak lupa. Pernyataan itu ya, saya ingat pendetanya tinggi, saya begitu pendek karena usia 6 tahun, saya lihat dia ke atas, saya bilang, Pak Pendeta, besar nanti saya mau jadi pendeta karena pendeta banyak uang ya. Seperti itu. Saya nggak tahu itu kata-kata dari mana tuh tiba-tiba begitu ya. Dan puji Tuhan usia 13 tahun saya lahir baru, menjadi murid Kristus. Ya, saya lahir dari keluarga Kristen agamawi saja. Dan usia 14 tahun, oleh anugerahnya saya menjadi pengkhotbah di usia 14 tahun. Jadi saya berkhotbah di depan, ya saya berkhotbah di depan orang dewasa itu pada usia 14 tahun, masih pakai celana pendek seperti itu. Saya nggak tahu kok bisa tiba-tiba begitu tanpa latihan, tanpa dilatih khusus ya, tapi it's ability of God. Ya, jadi saya bisa lakukan itu natural, jadi nggak sesuatu yang kayak struggling gitu tuh nggak. Nah, saya bertumbuh terus dalam proses pemuritan di sebuah komunitas persekutuan, ya. Dan saya rajin sekali beritakan Injil, itu gaya hidup saya. Beritakan Injil, menangkan teman-teman sekolah itu jadi hal-hal yang sehari-hari buat saya, ya. Saya juga memberikan training-training motivasi di sekolah-sekolah yang lain pada waktu saya SMA. Ya, dan kemudian saya itu tahu bahwa, ya, sejak itu saya sebetulnya tahu bahwa jelas tuh panggilan Tuhan dalam hidup saya adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, ya, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Lalu saya bercita-cita untuk menjadi full timer, Pak. Jadi full timer, Pak Budi. Ya, saya waduh ya sudah mau datang, udah deh. Pokoknya saya habis-habisan buat Tuhan gitu. Jadi dari dulu tuh saya udah betul-betul radikal. Jadi nggak ada menyimpang kiri, menyimpang kanan gitu ya. Nggak ada juga maju mundur gitu. Nggak ada. Saya tuh orangnya lurus, maju, naik terus gitu. Nah, udah so radikal. Saya mau full time, tapi ternyata ada intervensi ilahi ya yang di luar daripada keinginan saya sebetulnya, yaitu suruh kuliah. Kuliahnya nggak ada hubungannya dengan Alkitab, nggak ada hubungannya dengan teologi atau penginjilan. Padahal saya sudah berpikir untuk sekolah penginjil di Youth Mission entah di Bali atau di Hong Kong atau seperti itu, karena saya udah pingin sekali masuk ke University of the Nation. Nah,
Tapi ya, singkat cerita akhirnya saya ya nggak ngerti, tapi saya udahlah, saya ikut arahan orang tua, maunya orang tua saya kuliah, ya sudah saya kuliah gitu ya. Nah, saya memilih jurusan pertama itu adalah di jurusan psikologi di Airlangga, dan jurusan kedua sosiologi di Undana. Tapi kemudian saya lulusnya di Universitas Cendana. Wah, udahlah, nggak jelas buat saya gitu kan. Nah, tapi saya masuk kuliah, dan pada waktu saya kuliah, saya itu diinspirasi dengan misi dari Bob Weiner, yaitu change the campus, change the world. Dan itu like impulse, inspiration, itu inspirasi ilahi yang datang. Saya nangkap itu dan ada kegairahan dalam diri saya untuk yes, change the campus, change the world. Lalu saudara, saya mulai jangkau mahasiswa dari 2-3 orang, saya mulai komunitas di tahun 97, 6 bulan kurang lebih kita hanya beberapa orang. 98 kita mulai gerak, dan puji Tuhan sampai terjadi ribuan mahasiswa pelajar. Termasuk di dalamnya saudara Ayub Bansole, ya. Saudara Ayub Bansole itu lahir dari gerakan itu, ya. Seperti itu, karena dia diinjil oleh murid-murid kita yang ada dari kegerakan saya itu di sekolah, dan dia bergabung. Ceritanya begitu. Nah, jadi kegerakan itu telah melahirkan begitu banyak sekali pelajar mahasiswa sekota, mostly student university, dan mereka itu dimuridkan, dan mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai bidang, dan mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa, excellent, unggul, karena sudah dibangun dengan dasar pemuridan yang kuat sekali. Nah, jadi seperti itu. Kemudian saya merasa ada panggilan Tuhan untuk mulai mengembalakan gereja di usia tahun 89. Kemudian saya dituntun Tuhan untuk bertemu dengan Kak Sam, Kak Samiton, Kak Edileo, Kak Sofian di Abalov, dan kemudian kami di covering sama Abalov, lalu ya terus di mentoring oleh penatua-penatua kita ini. Dengan setia mereka melayani kita, jadi impartasi, investasi, inspirasi kehidupan mereka sudah sangat kuat sekali, membentuk siapa saya sampai hari ini, seperti itu. Ya, harus diakui, mereka mempunyai pengaruh besar dalam hidup saya. Nah, saya bertumbuh dengan pemuritan yang sangat kuat dan sangat konsisten di dalam pemuritan, dan bagi saya itu kayaknya segala-galanya gitu ya, segala-galanya gitu ya, bahwa untuk menghasilkan memproduksi pemimpin-pemimpin terbaik harus lewat pemuritan, seperti itu. Nah, kemudian pada waktu saya 2001, jadi saya mengembalakan jemaat, kemudian 2001 saya sama istri anak pindah ke Australia, karena tahun 97 Tuhan suruh saya buka ladang baru, yaitu di Australia. Jelas saya dapat waktu saat teduh Tuhan bicara, ya, dan saya tiba-tiba wow, exciting bahwa Tuhan mau bawa ke sana, dan akhirnya saya ke Australia, memuridkan di sana, merintis jemaat di Australia. Dan di Australia itu Tuhan bicara jelas sama saya bahwa krisis terbesar sepanjang peradaban hidup manusia ini adalah krisis kepemimpinan. Kalau kamu bisa melengkapi pemimpin, maka transformasi bakal terjadi. Transformasi terjadi melalui pemimpin. Pemimpin dari mana? Pemimpin keluarga. Yang pertama, pemimpin dari keluarga. Yang kedua, pemimpin di mana? Church place dan marketplace. Yang ketiga, yaitu calon pemimpin, youth. Itulah sebabnya Tuhan kasih saya sebuah misi, Eagles Fly from Indonesia to the Nation. Eagles itu adalah equip ambassador of God in leadership to be excellent in 7 spheres, ya. Lalu fly-nya adalah family, L-nya leaders, Y-nya youth. Itulah sebabnya sampai sekarang saya melengkapi keluarga, para pemimpin, dan youth sampai sekarang, ya. Dan di mana? Di Indonesia dan di beyond to the nation. Dan puji Tuhan sudah sampai hari ini saya melengkapi lebih dari 12.000 leaders. Di Cina 5 kali saya ke sana, Hong Kong berkali-kali, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Singapura, Brunei, Australia, Belanda, ya. Jadi banyak sekali negara-negara ini yang saya datang untuk melatih, melengkapi para leaders. Jadi mostly leaders. Saya pernah membawa
juga 7 pemimpin dari China, 6 pemimpin dari China, yang satu punya jemaat 3.000, yang satu punya 1.500, yang lain lagi ratusan. Saya biayai mereka datang ke Jakarta, saya train mereka 10 hari, saya datangkan banyak pembicara yang bagus, latih mereka, lalu mereka balik ke China. I really love leaders. Karena saya tahu mereka strategic people. Kalau mereka bisa dipulihkan, bisa dilengkapi, pengaruh yang mereka bawa lebih besar, lebih berdampak daripada sekedar jemaat pada level bawah seperti itu. Ya kurang lebih begitu Pak. Sangat natural sekali. Saya sangat natural. Jadi saya nggak dapat satu panggilan yang terlalu supernatural. Hanya sebuah insight sederhana yang menerobos mindset saya, yaitu bahwa starting for leaders. Pak Bram, ini sangat luar biasa karena apa yang Pak Bram sampaikan di awal tentang 6 petunjuk untuk bisa menemukan panggilan hidup kita atau tujuan hidup kita, saya melihatnya itu di dalam kisah kesaksiannya Pak Bram. Ini yang saya temukan Pak Bram. Ketika Pak Bram berkata bahwa sejak umur 13 aja sudah baru bertobat, kemudian 1 tahun kemudian sudah menjadi pengkhotbah, saya melihat huruf G, yaitu grow, ya, grow yang begitu sangat cepat, ya, untuk hari gini orang aja mesti sekolah teologi dulu dan sebagainya, itu baru WL dulu, belum bisa langsung khotbah. Ini dari bertobat 1 tahun kemudian sudah bisa langsung berkhotbah. Kemudian masih di dalam grow, saya lihat begitu SMA sudah, artinya cuma hanya dalam waktu tidak sampai 5 tahun sudah bisa memberikan training ya, Pak Bram ya. Ini adalah yang saya lihat yang disebut dengan grow tadi itu. Ada training pujian penyembahan saya berikan pada waktu saya SMA. Nah, buat Pak seperti ini adalah ukuran-ukuran yang kita bisa pakai untuk mengkonfirmasi apakah ada grow di sana. Kalau nggak ada grow, tentu jangan dipaksakan ya Pak Bram ya. Betul. Karena mungkin kita bukan di sana. Kemudian pada waktu Pak Bram itu berkata bahwa saya mau jadi pendeta, saya mau jadi full timer. Itu adalah D yang kedua, yaitu delight yang saya lihat. Di mana itu adalah sebuah passion yang Tuhan taruh kepada Bapak. Wow, sungguh luar biasa. Jadi apa yang Bapak sampaikan di 15 menit pertama dengan yang Bapak saksikan di 15 menit kedua ini, saya menemukan itu. Bahkan saya juga melihat ada solution yang menyentuh hati nurani Pak Bram, yaitu apa? Adanya ya mungkin Bill Hybels katakan holy discontent, yaitu krisis kepemimpinan ya Pak ya. Betul. Jadi seperti Pak Bram bilang tadi bahwa itu semua akan menjadi puzzle ya, mana yang kuat disambungkan dan itu akan meneguhkan dan itu membuat Pak Bram mantep ya Pak ya. Pertanyaan saya Pak Bram, apakah Pak Bram sebelumnya punya mimpi seperti hari ini yang kenyataannya sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi berkat bagi para leader-leader? Apakah sebelumnya pernah bermimpi demikian? Atau Pak Bram hanya menjalani petunjuk-petunjuk? Iya, impian-impian, cita-cita ya. Jadi seperti usia 6 tahun itu kan sebetulnya cita-cita ya. Pengen jadi pendeta itu cita-cita, ya kan? Kemudian usia 13 tahun lahir baru, kemudian saya sudah membayangkan bahwa saya akan memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Itu sejak usia 13 tahun itu. Ya, dan saya ya konsisten ya. Kemudian saat saya kuliah, sebelum saya selesai kuliah, dekan saya memanggil saya untuk menawarkan saya untuk menjadi dosen di universitas negeri ya. Karena saya salah satu mahasiswa teladan se-universitas. Sehingga ya saya diminta untuk jadi mahasiswa. Tapi saya bilang sama dosennya, dekan saya bilang gini, sorry Pak, minta maaf, terima kasih buat tawaran Bapak, tapi selesai kuliah saya ini, saya akan langsung pergi memberitakan Injil ke bangsa-bangsa. Gitu. Jadi saya udah jelas kok. Yang saya nggak meraba-raba, memang udah ada di hati saya. Dan di usia 21 tahun Pak Budi, untuk pertama kali Tuhan mau bawa saya melayani di Australia, Pak, di usia 21 tahun. Di usia yang sangat muda ya. Ya, saya keluarga sederhana yang nggak mungkin membiayai saya, tapi amazing ya, Tuhan punya cara, karena ya Tuhan punya cara ya. Jadi saya bisa ada di sana keliling berbagai negara bagian atau kota-kota besar di Australia.
dia ya jadi berkat untuk Australia. Kemudian sejak usia itu saya bolak-balik ke Australia beberapa kali. Kemudian terakhir ya tadi saya sama keluarga juga menjadi misionari di Australia gitu ya. Saya bawa istri Luar dan biasa. anak saya. Bapak Ibu Saudara, jangan lewatkan. Kita akan terus lanjutkan. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan ketik di dalam room chat dan kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, Pak Bram, ada yang menarik dari kata yang diulang-ulang beberapa kali oleh Pak Bram, yaitu saya memuridkan, dan saya memuridkan. Nah, bolehkah kita mendengar secara langsung kalau ada di sini orang-orang yang Bapak muridkan, yang bisa kita ajak ngobrol untuk melihat bagaimanakah seorang Pak Bram yang dipanggil Tuhan pada usia 13 tahun sampai akhirnya membawa dampak ke begitu banyak bidang, ke begitu banyak orang-orang, tapi fokusnya adalah di leadership. Bagaimana Pak Bram? Ya. Silakan Pak. Oke, baik Bapak Ibu, bersama dengan kita ada dua pribadi yang dimuridkan langsung oleh Pak Bram, dan kita akan mendengar, kita akan invite mereka untuk bisa bersama-sama dengan kita untuk kita ngobrol. Saya sudah invite, yaitu Pak Jonas dan juga Pak Yopi yang akan bersama-sama dengan kita. Baik, ini yang baru saja muncul bersama dengan kita adalah Pak Jonas. Iya, dan kemudian ada juga Pak Yopi. Apa kabar Pak Jonas? Baik, dalam keadaan sehat. Iya, Pak Jonas yang belakangnya ada banyak figura. Sekarang sedang berada di mana nih Pak Jonas? Iya, mungkin ada sedikit gangguan sinyal ya. Pak Jonas, apakah bisa mendengar saya? Oh ya, saya sudah bisa mendengar. Oke, Pak Jonas sedang ada di mana nih sekarang? Saya lagi ada di rumah, Pak, dengan keluarga. Di mana itu rumahnya? Ini di Lasiana, daerah Kota Kupang, di Nusa Tenggara Timur. Oh, jadi Pak Jonas ini di Kupang ya? Lokasinya sama dengan Pak Bram ya? Di sana berarti bedanya 1 jam ya, Bapak duluan ya? Oke, baik, Ya. terima kasih, selamat bergabung. Juga ada Pak Yopi bersama-sama dengan kita. Apa kabar Pak Yopi? Salam Pak, baik Pak kabarnya. Ya, Pak Yopi lagi ada di mana sekarang? Apa di Kupang juga? Saya di rumah Pak. Oh, di mana Pak? Saya di rumah di Sunter Pak. Di Sunter, baik. Pak Daerah Yopi Sunter, dan Jakarta Utara Pak. ya, Pak Yopi dan Pak Yonas. Pak Yopi dan Pak Yonas adalah dua pribadi yang merupakan orang yang dimentor, dimuridkan, dibapai oleh Pak Bram. Bolehkah kita semua hari ini mendengar bagaimana dampak dari seorang Bapak Bram ini bagi kehidupan Bapak-Bapak? Saya mulai dengan Pak Jonas dulu ya. Pak Jonas bisa cerita apa yang terjadi, bagaimana Bapak bersama dengan Pak Bram, apa yang dilakukan Pak Bram, bagaimana sebelum bertemu Pak Bram dan kemudian prosesnya seperti apa, dan setelah itu seperti apa perubahan yang Pak Jonas alami. Silakan Pak Jonas. Ya, saya kenal Pak Bram, atau saya tahu Pak Bram itu tahun 92. Waktu itu saya ikut persekutuan doanya Pak Bram, yaitu Pak Pelma. Kemudian di tahun 98 itu saya langsung dimuridkan di bawah Pak Bram. Jadi waktu itu murid-murid Pak Bram saya yang paling muda. Dan saya melihat kehidupan Pak Bram itu dia fokus. Apa yang dia lakukan itu betul-betul dia fokus dengan itu. Kehidupan doanya, kehidupan puasanya, dan betul-betul saya melihat seperti melihat malaikat waktu itu. Dan sesuatu luar biasa dari kehidupan beliau adalah beliau selalu ada dengan murid-muridnya. Apapun yang murid-muridnya kerjakan, beliau ada di sana. Ada beberapa teman yang berusaha di bidang pertanian, beliau ada di sana, hidup dengan mereka, dan tidur bersama-sama. Itu kehidupan beliau. Bahkan waktu beliau ada di Australia, itu beliau terus memantau perkembangan kami, murid-murid. Dan kami terus diajar, dibimbing, walaupun beliau jauh. Kemudian waktu itu beliau pindah kembali ke Indonesia, ada di Jakarta. Tetap beliau memantau kami. Dan
beliau fokus untuk apa yang kepada kehidupan kami sehingga kami menemukan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Beliau terus memantau kami, membimbing kami, walaupun kami waktu itu ya orang muda, kami agak keras kepala, tapi beliau seperti orang tua, terus membimbing kami, mengarahkan kami, dan sampai kami menemukan panggilan kami. Hari ini saya fokus di bidang pertanian, dan itu karena beliau. Dia terus pantau saya, dia terus ikuti saya, apapun yang saya kerjakan, dia terus tanya, dia terus ikuti. Dari kehidupan beliau, kami belajar bahwa untuk mencapai sesuatu dia fokus. Dia tidak ke kiri ke kanan orang lakukan, tapi dia lakukan apa yang betul-betul, dan itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi kami murid-murid sampai hari ini. Dan kami melihat bahwa kehidupan itu membuat kami tahu, oh ini nih yang disebut dengan menghidupi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami. Mungkin sementara itu. Baik, luar biasa ya. Saya ingin bertanya nih kepada Pak Jonas. Tadi Pak Jonas mengatakan bahwa apa yang Pak Bram lakukan kepada Pak Jonas adalah bentuknya adalah pendampingan ya, mendampingi dengan sangat intens sampai Pak Jonas menemukan panggilan. Jadi dalam proses pendampingan itu Pak Jonas menemukan panggilan ya. Sebelumnya sudah menemukan panggilan atau ragu-ragu atau belum ada sama sekali sebelum bertemu dengan Pak Bram? Saya masih blank. Sebelum ketemu dengan Bram, sebelum dimuridkan, saya tidak tahu panggilan saya seperti apa. Blank ya? Tetapi beliau terus menuntun sampai saya bisa menemukan panggilan saya. Ya. Dan tadi Pak Jonas katakan bahwa Pak Bram ini juga memberikan teladan ya, bagaimana menemukan panggilan. Karena bisa dilihat juga dari apa yang beliau lakukan. Apakah Pak Jonas terinspirasi dengan apa yang Pak Bram lakukan gitu? Artinya seorang Pak Bram ini kok bisa sampai begitu besar dampaknya? Apakah Bapak terinspirasi akan hal tersebut? Ya, saya sangat terinspirasi dengan apa yang beliau lakukan. Dan beliau menunjukkan satu keteladanan dalam melakukan sesuatu yang fokus di dalam panggilan Tuhan atas hidupnya. Itu yang membuat saya, wow, inilah pemimpin. Betul-betul Tuhan taruh saya dengan seorang pemimpin yang luar biasa. Jadi artinya Pak Jonas ini bersyukur ya bisa bertemu, dimentor, dimuridkan oleh Pak Bram ya, yang mana Pak Bram adalah desainnya Tuhan yang juga menemukan desain, bahkan telah mendesain, menolong orang lain supaya fokus kepada desain yang Tuhan berikan ya kepada Pak Jonas. Luar biasa. Kita pindah dulu sekarang ke Pak Yopi nih. Pak Yopi, bisa Pak Yopi ceritakan tentang bagaimana yang Bapak alami bersama dengan Pak Bram? Ya, shalom Pak. Awal perjumpaan saya dengan Pak Bram itu awalnya perjumpaan dalam spiritual Pak. Jadi tahun 2016 saya membeli beberapa bukunya Pak Bram, lalu saya baca dan inspiring buat saya dalam pelayanan saya. Jadi saya sejak tahun 99 terpanggil untuk melayani orang-orang di jalan, apa ya dibilangnya prasejahtera ya, kaum duafa apa begitu ya. Nah, lalu ketika tahun 2016 saya dapat informasi dari salah satu rekan sekerja, ada satu buku gitu ya, saya beli. Salah satunya Kingdom Worship Revolution, ada Kingdom Disciples, macam-macam ya. Ada 3 buku kalau nggak salah saya beli. Nah, buku-buku itu udah ada di saya karena sudah saya kasihkan lagi ke orang-orang, anak-anak rohani saya. Karena buku itu memberkati saya berkati lagi lah ke orang-orang lain. Nah, sepanjang tahun 2020, ketika pandemi kemarin, sejak Maret terakhir ya, setiap kita yang pelayanan, masuk dunia pelayanan, itu berakhir di bulan Maret. Nah, di Maret itu sampai Juni, itu saya masih bisa survive. Tapi memasuki Juli, saya akhirnya pasrah, tidak menyerah, tapi berserah sama Tuhan. Sampai saya
dipercayakan Tuhan dengan adik saya, ya, kami boleh mengelola showroom musik di beberapa tempat sejak tahun 2010. Nah, dengan tujuan saya dengan hasil dari penjualan alat musik itu bisa membiayai pelayanan saya, gitu ya. Nah, ternyata tahun 2020 saya sebagai konsultan di sound system, di dunia sound system, tiba-tiba sepanjang tahun 2020 itu tidak ada penjualan sama sekali, Pak. Tidak ada progres ya. Semuanya drop, semuanya di cooling down, bahkan beberapa teman juga bagian rental, mereka harus jualin barang-barang rentalnya untuk membayar gaji-gaji karyawan. Nah, tiba-tiba di salah satu WA grup kami, Bu Dokter Eni namanya, usia 70 tahun, beliau kasih link untuk ikut talk show, acara ngopi aja, ngobrolin paradigma kerajaan bersama Pastor Bram Somedon. Saya kaget, wah, saya join Kenapa? Karena 4 tahun yang lalu saya punya bukunya, saya belum pernah ketemu muka dengan Pak Bram. Puji Tuhan, malam itu kami bertatap muka dan tiba-tiba saya ditanya gitu, ditegur sama Coach Bram. Wow, bagi saya Coach Bram ini orang yang ramah, sangat ramah. Saya pikir saya ditanya gitu. Lalu ternyata ada Pak Bram waktu itu sampaikan ada beberapa program. Beliau ternyata punya kampus gitu ya. Saya tertarik, saya coba ikut. Nah, waktu itu anak saya baru berusia 4 bulan. Saya 15 tahun pernikahan, baru dikaruniai anak 15 tahun, Pak, di bulan Juli. Dan waktu saya ikut kelas, saya pikir, wah, ternyata ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Waduh, gimana bisa saya ngurus anak. Bulan November itu istri saya udah masuk kerja. Nah, saya di rumah karena usaha ada di rumah. Istri saya kerja di kantor gitu ya. Wah, gimana cara ngerjainnya? 2 hari saya diam. Di hari ketiga, tiba-tiba Coach Bram kasih posting di WA grup. Terima kasih ini. Jadi ada seorang ibu yang baru melahirkan bisa menyelesaikan tugasnya. Wah, saya tertantang. Loh, itu ibu bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya belajar masih acak-acakan bikin tugasnya tapi tetap dikasih reward sama Coach Bram, dievaluasi baik. Di hari ketiga, keempat mulai dikasih apresiasi lebih lagi. Dan akhirnya saya mulai terbuka di situ. Wah, ini tiba-tiba ini bisa menyemangati saya gitu. Nah, visi saya selama 2020 itu mulai padam, tiba-tiba masuki Januari itu visi saya mulai bangkit lagi, mulai terang lagi, saya mulai bersinar lagi visi saya. Kenapa? Waktu di Januari itu saya sudah ikutin 3 kelas. Kelas pertama True Metanoia, kedua Anger Management, ketiga Ego Reconstruct. Nah, salah satu yang dari 3 modul ini itu mereka berkesinambungan satu dengan yang lain. Dan di situ kami diajar bagaimana dan apa itu ginosko firman, yang pertama. Kedua, sela. Ketiga, sabat. Ini nggak didapat waktu saya sekolah Alkitab. Saya pernah sekolah Alkitab tahun 98, 99 ya. Dan ini nggak pernah didapat dan nggak diajarin gitu. Saya mulai dapat di situ. Lalu kelas True Metanoia ada pengulangan, saya ikut lagi. Kelas Ego Reconstruct ada pengulangan, saya ikut lagi. Kenapa? Tuhan kasih saya hati haus dan lapar untuk belajar lebih lagi. Nah, suatu hari tiba-tiba Coach Bram WA saya, kasih voice note, saya ingat. Intinya Coach Bram mau coaching saya dalam bisnis saya. Saya kaget. Wah, harus bayar berapa ini kalau coaching nih? Gitu ya. Tapi tiba-tiba Coach Bram, saya ingat itu hari Kamis, jam 2 siang, dan aneh betul, itu hari anak saya lagi pergi sama mama mertua saya diajak. Jadi saya di rumah itu sendirian, anak saya nggak ada. Terus tiba-tiba Coach Bram, Yob, sekarang ya saya coaching. Oh, oke.
Nah, itu timenya tepat banget di mana saya bisa coaching dengan Coach Bram. Saya di coaching ya. Nah, lalu saya menuju ke showroom di depan rumah saya, ada showroom kami di toko, di ruko. Nah, di situ Coach Bram coaching. Tidak banyak pertanyaan, hanya bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, berapa income, omset bagaimana, segala macam. Tapi dari situ, yang anehnya, saya mencatat tiba-tiba itu ada 3 hal. Yang pertama, tiba-tiba ada ide-ide brilian yang belum pernah ada selama ini di pikiran saya. Nah, yang kedua, exciting spirit saya mulai recharge lagi gitu, gairah saya itu kembali lagi gitu, di recharge lagi. Nah, yang ketiga, di pembicaraan terakhir itu tiba-tiba muncul target-target jadi lebih terarah gitu. Dan ini saya juga waktu itu, wah, saya nggak rekam, saya pikir, waduh, tadi bagus tuh, cuma saya nggak rekam. Rupanya Coach Bram record dan ditaruh di YouTube. Akhirnya saya bisa nonton ulang. Itu aja, dan sampai hari ini kegiatan Kampus Ek ini banyak kegerakannya Pak Budi dan teman-teman. Pertama, ada kegerakan Rafa, Rumah Pemulihan hari ini. Jam 6 sore ini ada Rafa, Rumah Pemulihan. Kemudian Jendi, Generasi Daniel, di mana kita melayani anak-anak under 30, di bawah 30 tahun, untuk generasi muda. Kita memperlengkapi mereka menjadi generasi yang luar biasa, empower, equipping, dan impact buat mereka. Yang ketiga ada Trisi, di mana di dalamnya itu ada, Trisi ini bicara crisis center ya. Di dalamnya ini ada dokter-dokter, bisa konseling, bisa talk show dan macam-macam. Oh ya, Jendi juga ada talk show-nya diisi. Jendi ini lintas negara juga. Ya, ada dari Australia, ada dari Malaysia, negara-negara lain juga ikut. Nah, yang keempat ada beberapa lagi yang Coach Bram afford the entrepreneur juga ada lagi tuh. Saya baru join kemarin. Wah, saya pikir Tuhan bawa saya begitu rupa, kenal banyak orang, ya. Ternyata disinilah letak kuasa Tuhan yang begitu luar biasa di dalam diri Coach Bram. Saya berharap dan saya berdoa, makanya tadi saya sangat kesehatan, agak peduli sama kesehatan Coach Bram, karena hari ini beliau lagi ada di Kupang dan keliling-keliling. Makanya jangan lupa minum vitamin. Iya. Tadi saya Dan saya dengar Coach Bram ini setelah ini akan langsung ada KKR lagi ya Pak ya. Luar biasa ya selesai ini. Nah, dari terima kasih ya Pak Yopi, Pak Jonas. Itu adalah dari perspektif orang-orang yang dibantu, ditolong, dimentor oleh Pak Bram. Saya ingin dengar sekali lagi dari Pak Bram. Bagaimana sih perspektif Pak Bram ketika melihat Pak Jonas, ketika melihat Pak Yopi, sehingga sampai Pak Bram itu punya kerinduan untuk membantu mereka dan menolong mereka? Iya. Sebetulnya kan semuanya udah dari hati saya gitu ya. Hati saya udah begitulah, seperti itu desain hati saya begitu. Dan ya karena itu calling saya, ya saya justru sangat bersemangat sekali untuk melakukan itu gitu kan. Jadi sesuatu yang tidak dipaksakan, tidak perlu digumuli, itu kayak natural saja buat saya, sesuatu yang natural buat saya. Tapi bahwa seseorang menjadi sesuatu ya, itu tentu kembali ke respon masing-masing. Jadi sebagus-bagusnya kita ya tetap juga kembali ke respon murid-murid, ya kan? Karena ada yang banyak yang jadi, tapi juga sekian orang ya biasa-biasa saja gitu kan. Kenapa? Karena ini soal respon. Gitu. Iya. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yopi, oleh Pak Jonas itu adalah saya tangkap, saya lihat bahwa bagaimana Pak Bram ya, seorang yang kisahnya dari umur 13 tahun dan seterusnya sampai hari ini
itu melewati dulu sebuah proses dan akhirnya menemukan panggilan dan tujuan hidup dan akhirnya menggenapinya sampai berdampak pada tentu bukan cuma kepada Pak Yopi dan Pak Jonas, ada banyak orang yang ditolong dan dibantu. Inilah yang hari ini kita mau highlight bahwa betapa pentingnya kita menemukan tujuan hidup ya Pak Bram ya. Karena ketika kita menemukan tujuan hidup, kita akan membawa dampak kepada orang lain, membawa dampak kepada sesuatu. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, sebelum kita closing masih ada waktu ya. Saya rindu juga supaya kita semua sungguh-sungguh bisa menemukan tujuan hidup kita ya. Nah, saya ingin tanya nih dengan Pak Jonas. Pak Jonas sebagai orang yang dulunya tadi dikatakan tidak punya tujuan hidup, tidak tahu, blank ya artinya ya, sampai akhirnya bertemu dengan Pak Bram dan sekarang sudah punya fokus di pertanian. Pertanyaan saya, apakah pola yang sama akan Pak Jonas lakukan juga sampai Pak Jonas bisa berdampak sesuai dengan panggilannya Pak Jonas? Ya, karena saya melihat contoh yang sudah ada dan saya belum cerita juga tentang beberapa petani yang saya muridkan di lahan itu. Saya dengan mereka setiap hari kami ketemu, saya cerita firman, saya doakan dan itu saya contoh atau saya lihat contohnya dari Pastor Bram. Apa yang dia lakukan itu yang saya lakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitar saya, khususnya yang mereka yang ada di lahan. Di apalagi kami mau mengembangkan lebih lagi dan itu sudah tekad saya dan saya belajar dari kehidupan Pak Bram sebagai orang tua rohani saya. Apa yang saya lihat itu yang saya lakukan terhadap orang-orang di bawah saya. Bagaimana dia waktu kita salah, dia sebagai bapak pasti marah, tapi dia juga terus mengasihi kita. Nah, itu yang membuat saya terinspirasi untuk saya lakukan pada orang-orang yang ada sementara saya bina mereka. Baik, berarti Pak Jonas juga akan menjadi berkat nanti ya bagi orang lain dan berdampak. Bagaimana dengan Pak Yopi? Di sisi lain saya melihat apa yang saya alami dengan Coach Bram itu juga terimpartasi ke orang-orang di bawah saya, anak rohani saya. Bahkan di kami ada karyawan dan boleh dikatakan generasi Daniel, dan kami sudah bikin kampus JND di kantor ya. Setiap Jumat kami bikin event 2 minggu sekali dan saya lakukan pemuridan seperti halnya saya dimuridkan oleh Coach Bram. Dan harapan saya mereka boleh tumbuh menjadi generasi Daniel yang powerful, menjadi impact buat kota, bahkan buat negara bangsa gitu. Dan banyak ide-ide yang Tuhan kasih dan satu-satu saya coba melangkah untuk untuk berjalan dalam ide itu gitu ya. Sama seperti halnya Coach Bram, saya lihat ya, kita tahu tadi ya dari masa muda dari berkat Tuhan luar biasa dan itu juga harapan saya ke depannya. Demikian Pak Budi. Baik, terima kasih ya buat kesaksiannya ya. Kami belajar juga bahwa intinya adalah kami di pelayanan Calling Driven Life sangat mendorong kita semua yang hadir, baik yang ada di layar maupun yang sebagai peserta yang hadir hari ini ataupun followers yang setia, bahwa mari temukan ataupun kenali panggilan kita masing-masing, kemudian berproses dengan menghidupinya, dan terakhir seperti yang Pak Bram hari ini sudah berdiri, sudah settle, yaitu sampai berdampak luas bagi kerajaan Allah. Dengan bukti-bukti ada murid-murid yang bisa mengalami ya, Pak Jonas dari blank, tidak punya tujuan hidup, bisa menemukan dan sekarang sudah memiliki fokus, dan Pak Yopi juga yang sempat visinya itu terkubur ataupun padam, akhirnya bisa bangkit kembali setelah dilayani. Demikian juga Bapak-bapak bisa terus berdampak juga bagi orang lain. Terima kasih Pak Bram, kita ingin closing tapi
kami minta juga untuk Pak Bram bisa memberikan sedikit kesimpulan dan closing statement buat kita semua sebelum saya tutup. Baik. Sebagaimana setiap produk diciptakan untuk memenuhi sebuah tujuan, sebuah maksud, sebuah alasan, demikian pun hidup kita diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi sebuah maksud, sebuah tujuan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kristenan yang sejati dan sukses yang sejati adalah hidup sesuai dengan desain Tuhan atas kita. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita sangat diberkati dengan 3 pribadi yang sudah memberikan kesaksiannya kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita akan setiap Sabtu bertemu kembali dan juga nanti di dalam Calling Driven Life Movement yang akan datang entah beberapa Sabtu ataupun beberapa bulan ke depan. Bapak Ibu juga akan menemukan tokoh-tokoh atau orang-orang yang sudah menemukan panggilannya dan kita bisa ngobrol bersama, belajar darinya. Ya, Bapak Ibu, komunikasi bisa dilakukan via DM kalau ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan di dalam direct message kepada Instagram kami di @abalokttjgc. Tetap setia ya, dan ajak teman-teman untuk bisa follow dan juga lihat notifikasi dari akun kami. Mungkin barangkali nanti ada hal-hal yang akan kita lakukan, kita bergerak bersama-sama. Sabtu depan kita akan bertemu lagi di dalam Abad Talks tanggal 26 Juni 2021. Sebuah tema yang sangat menarik bagi Bapak Ibu sekalian kita semua follower setia. Temanya adalah keluarga Eden, bukan Edan. Ya, berbicara tentang rumahku, kawasan hadirat Tuhan. Siapa narasumbernya? Silakan Bapak Ibu tunggu e-flyer ataupun pengumumannya dalam ibadah minggu. Terima kasih sekali lagi Pak Bram yang sudah memberkati di tengah-tengah kesibukannya, Pak Jonas ya yang bisa hadir dan memberikan peneguhan atas apa yang kita topik hari ini, dan juga Pak Yoti ya, terima kasih buat atensinya, buat perhatiannya. Saya Budiarto, tuan rumah Abad Talks, mohon diri dari layar Anda dan sampai ketemu Sabtu depan. Tuhan memberkati. Shalom. Bye-bye. Memberkati Pak Budiarto. God bless you. Pak Jones, Pak Yofi, thank you. Memberkati Pak Budi.